Nama saya Asep dari Dinas Kehutanan. Kebetulan saya adminnya Bu, salah satu adminnya. Yang saya tanyakan apakah isu kehutanan itu agak kurang Bu. Soalnya di tahun 2023 pengaduan yang masuk ke Dinas Kehutanan itu cuma 2023 yang saya handling Bu. Itu satu terkait dengan alih fungsi lahan, yang satu lagi terkait dengan tahura kalau tidak salah. Itu apakah isu kehutanan emang kurang Bu? Karena emang kewenangan kita kan di luar kawasan hutan. Kalau di dalam kawasan hutannya itu perhutani dan yang lainnya Bu. Tips atau triknya kayak gimana Bu? Minimal sebulan sekali lah saya dapat pengaduan gitu. Gitu Bu. Minimal sebulan sekali lah, jangan 2023 cuma 2 gitu. Bukan nantang Bu ya, cuman karunya lah pengelolanya gitu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, oke. Sebelah sini Pak. Baik, jadi pertanyaan pertama tips and trick gitu ya. Nanti mungkin bisa dijawab oleh Bu Kadis dan Bu Fida. Baik, pertanyaan kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afreni dari Diskominfo Kota Depok. Ingin bertanya ke Pak Rasikin. Tadi saya melihat paparannya bahwa Kota Depok belum menyusun renaksi. Saya ingin mendapatkan informasi lebih tepat karena setahu saya pada 2023 kita sudah menyusun renaksi untuk 2023 sampai 2025 dan sudah kita serahkan. Tapi kenapa tadi terpapar bahwa kami belum menyusun? Atau ada ketentuan lain mungkin gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti Pak Rasikin ya Pak ya yang menjawab. Silakan Pak. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman dari Kota Tasik. Yang pertama sama dengan Ibu dari Depok ini. Kalaupun belum sampai di mana nyangkutnya atau harus kemana ini. Kalau halnya PPID kan jelas. Itu setiap tahun maksimal 3 bulan di tahun berjalan itu kita harus sudah menyampaikan laporan. Kota Tasik sudah sebetulnya dan aksi juga sudah dibuat untuk ini. Yang kedua terkait dengan baiknya pengelolaan SP4N lapor di daerah itu apa saja sih yang menjadi indikatornya? Apakah hanya saja kecepatan merespon saja atau ada indikator-indikator yang lain? Terus terang kami di daerah masih belum jelas juga. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin sekaligus laporan juga, alhamdulillah di Kota Tasik penguatan ke SDM di internal itu senantiasa dilakukan. Pada awalnya memang di beberapa perangkat daerah ini masih belum terlalu paham. Hambatannya tadi gitu, terkait dengan rotasi mutasi, pergantian pejabat pengelolanya ataupun admin yang mengelolanya. Namun demikian di beberapa tahun ini minimal kita juga 3 kali dalam setahun itu melakukan diseminasi Bu Pak terhadap pengelola dan baik itu pejabat maupun pengelola di stafnya. Kemarin saja kita sudah melakukan di tanggal 26 dan 27 Maret kita ada penguatan fungsi PPID dan SP4N lapor itu di internal dan ke eksternalnya. Setiap kali kita melakukan komunikasi ke eksternal di Kota Tasikmalaya sebagaimana yang Ibu tadi sampaikan, kita ada go to campus dan lain sebagainya ke organisasi-organisasi yang ada di masyarakat. Kita selalu mensosialisasikan PPID dan SP4N lapor ini. Selanjutnya Bu, betul di Kota Tasikmalaya juga alhamdulillah di bulan kemarin baru saja meresmikan 112. Kita sebut di Kota Tasikmalaya GC 112. Saat ini Bu, laporan itu semakin banyak masuk di 112 dibandingkan dengan SP4N lapor. Sebagaimana disampaikan oleh tadi dari mana itu tadi, betul sekali. Nah ini kan sebetulnya harapannya untuk 112 ini untuk kegawat daruratan ya Bu. Tapi saat ini PJU mati, jalan bolong, itu masuk ke sana semua Bu sekarang.
gitu. Nah, apakah ini harus diinput juga ke SP4N lapor atau seperti apa? Ini mohon arahannya gitu. Sementara itu saya kira Bu, sebenarnya banyak yang ingin disampaikan. Laporan akan kami sampaikan, namun harus kemana jelasnya, jangan sampai nyangkut di mana. Bagian organisasi pun terus terang kami sampaikan secara internal, dan apakah ini juga sampai ke Ombudsman atau SP Menpan RB, tentunya juga dilaporkan dengan indikator-indikator yang lainnya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi yang pertama sama Pak terkait renaksi, nanti mungkin dijawab oleh Pak Sikin. Kemudian yang kedua terkait pengelolaan pengaduan yang baik, ya Pak ya. Nanti mungkin dari Bu Fida, Bu Kadis, dan Pak Rusikin bisa menjawab hal tersebut. Dan yang ketiga terkait penyampaian renaksinya kemana begitu ya Pak ya. Oke, mungkin bisa pertanyaan pertama dulu ke Bu Kadis, monggo Bu, mungkin kalau mau menjawab. Ya, ini dari Dinas Kehutanan ya, malah merindukan aduan gitu ya. Iya, iya, ya. Padahal sebenarnya kalau kita melihat hutan-hutan di Jawa Barat itu kan banyak yang kritis gitu kan. Saya saja biasanya suka ke Pak Kadis gitu, Pak Kadis, Pak ini bagaimana misalnya kami ke hulu Sungai Citarum ya, Cisanti ya, ini gundul gitu ya, yang rimbunnya hanya yang dekat situ Cisanti saja kan misalnya ya. Terus kan katanya itu punya Perhutani, punya apa lagi PTP yang tidak ada kewenangan kita gitu ya. Tapi kan sebenarnya tetap aja bisa kita sampaikan ya. Jadi sebenarnya kondisi kita kritis untuk hutan ini gitu. Tapi memang pengaduannya mungkin tidak masuk ke Bapak gitu ya, tetapi ke kementerian barangkali ya, atau ke langsung ke Perhutani atau ke PTP ya. Kita juga nggak ini ya. Tapi memang kondisinya saya kira kalau kita ke ya Cimenyan saja sudah segitu parahnya. Ibu Vicky ya, Cimenyan ya, yang rumahnya di bawah Cimenyan. Kondisinya kan sudah parah juga gitu ya. Kalau kita lihat pakai, ya nggak perlu pakai pesawat lah. Kita duduk di bukit di Dago aja sudah kelihatan gitu ya. Tapi memang mungkin itu tidak mendorong orang gitu ya untuk melaporkan gitu ya. Atau mungkin juga apakah sudah ditampung oleh LSM seperti para pemantau lingkungan, mungkin seperti itu gitu ya. Atau mungkin kita yang harus campaign gitu ya, bahwa kalau ada persoalan-persoalan hutan kritis agar segera dilaporkan ke Dinas Kehutanan gitu ya, melalui SP4 lapor. Dan meskipun banyak juga kegiatan, kita kan sudah menanam berapa juta pohon ya, 80 juta pohon ya. Dan kita juga belum tahu ya, apakah si 80 juta pohon itu semuanya hidup atau seperti apa, atau malah dibabat lagi. Kan ada juga ya, kita nanam pohon di Cimenyan katanya ada yang ngebongkar juga. Ya dicabut lagi ya, seperti itu. Nah, ada nggak yang melaporkan ketika itu dicabut gitu? Atau ada nggak yang melaporkan bahwa ternyata si tanamannya mati atau apa? Nah ini juga perlu tampaknya kita kampanyekan gitu, bahwa kalau kita sudah menanam pohon ternyata ada yang nyabut atau tidak dipelihara, ya harus segera dilaporkan. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Sekaligus saja ya Pak ya, saya menyampaikan ya, saya sangat mengapresiasi ini yang dilakukan oleh Depok dan Kota Tasik ya, yang sudah melakukan penguatan SDM internal. Saya kira Depok 112-nya juga bagus. Saya tuh ada grup para kepala dinas Kominfo se-Jawa Barat gitu ya. Jadi kami suka saling kirim-kirim laporan-laporan gitu ya, dan Depok sudah bagus. Kemudian juga penguatan SDM internal saya kira, dan juga kampanye ya ke kampus-kampus juga ini sangat kami apresiasi. Dan ini 112 memang sebenarnya untuk gawat daruratan ya. Jadi tapi tadi karena kemudahan ya Bu ya. Tadi kan Mensos juga karena kemudahan, 112 juga kan karena kemudahan akhirnya lapornya ke 112. Tapi sebenarnya
lebih ke kegawat daruratan, sedangkan yang di SP4 yang lapor itu kan yang butuh waktu gitu ya, penyelesaian gitu ya. Nah, Ibu Vicky pernah mendapat kelainan 112 ya, ada ular masuk ke rumahnya, langsung dikirim damkar. Jadi memang seperti itu ya, jadi Bogor kalau nggak salah saya ikuti juga di medsosnya, ada apa, biawak ya masuk ke rumah gitu kan, nah itu 112 gitu kan, atau mungkin ada ya kebakaran atau orang masuk sumur kan gitu, seperti itu yang memang harus saat itu juga diselesaikan. Tetapi kalau di SP4 yang lapor memang yang butuh waktu, tetapi karena lihat kemudahan itu ke 112. Nah itu mungkin ya kampanye kita, saya juga tampaknya untuk Jawa Barat sendiri Pemprov perlu belajar juga nih ke teman-teman untuk masuk ke kampus-kampus tentunya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya monggo Bu Fida. Tadi Pak Iman ya Pak ya? Bukan. Pak Asep. Pak Asep tadi Dinas Kehutanan ya Pak ya? Ya pada dasarnya sih Pak, memang orang kalau mau melakukan sesuatu itu lihat-lihat manfaatnya juga buat dirinya, sama apakah isunya itu relevan sama dia atau tidak gitu. Jadi bisa jadi memang isu-isu yang masuk dalam area Dinas Kehutanan itu bisa jadi belum dianggap relevan gitu sama masyarakat untuk relevan untuk sampai dilaporkan gitu ya. Jadi itu kan memang isu kehutanan bisa jadi tidak langsung berdampak ke pribadi personal mereka ya Pak, beda sama tadi isu kesehatan, pendidikan, tenaga kerja gitu. Jadi itu bisa jadi menjadi satu alasan, tapi memang seperti yang disampaikan Ibu Kadis tadi, perlu ada upaya menggalang ini ya Pak, mengajak, menghimbau warga gitu untuk memanfaatkan. Dan bisa jadi memang isu kehutanan itu warga nggak langsung mudeng gitu ya, apa ya kalau isu kesehatan, pendidikan, tenaga kerja langsung kebayang gitu, isu apa yang bisa dilaporkan. Tapi kalau kehutanan, apalagi tadi disampaikan ada pembagian peran gitu, mana yang kehutanan, mana yang perhutani. Jadi itu bisa jadi membuat warga tidak bisa memilah-milah gitu ya, mana sih yang masuk dalam ranah isu kehutanan. Jadi memang sebaiknya dilakukan edukasi kepada warga supaya laporan itu bisa jumlahnya meningkat. Itu saja sih kalau dari saya. Oh 112 tadi ya, saya lihat di film-film nih Bu, kalau 911 gitu ya, itu kan memang diposisikan sebagai kegawat daruratan. Dan kalau misalnya ada orang yang menelpon tapi itu nggak gawat darurat, mereka bisa kena sanksi hukum ya Bu ya. Jadi kalau misalnya 112 ini belum ada sanksi bagi yang menelpon dan ternyata itu masalahnya tidak darurat, maka ya orang akan terus melakukan tindakan tersebut karena ya nggak ada sanksinya gitu ya. Orang kan nggak mau, ya tadi balik lagi, manusia emang nggak mau susah gitu. Jadi apa yang mudah itu yang mereka lakukan, apalagi nomornya pun udah diingat ya Bu, 112 bisa ditelepon dari HP segala ya Bu ya. Ya jadi sangat mudah, makanya banyak yang menelpon ke sana. Tapi saran saya sih nanti ke depannya bisa seperti 911 itu ya Bu, kalau di film-film ada orang nelpon tapi salah alamat bukan gawat darurat, maka dia diperingatkan bahwa Anda bisa kena sanksi hukum gitu ya, karena Anda salah menggunakan saluran yang ditujukan untuk gawat darurat. Sama kayak di rumah sakit ya Bu, kalau kita nggak gawat darurat kita nggak bisa ke UGD gitu misalnya. Ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Rosikin silahkan menjawab terkait rencana aksi. Dan tadi pengelolaan pengaduan yang baik itu seperti apa begitu? Ya, jadi terkait dengan rencana aksi Bu dari Depok dan dari Kota Tasik, itu memang kami membuatkan pedoman untuk penyusunan rencana aksi tadi sih. Jadi kami dasarnya di Permenpan 46 tahun 2020 gitu ya. Kemudian dibuatkan pedoman penyusunan rencana aksinya. Jadi tujuannya untuk apa? Memang supaya nanti ketika menyusun rencana aksi itu secara nasional sesuai dengan pedoman yang sudah kita susun gitu ya. Jadi ada 5 aspek kalau nggak salah, dari sumber daya manusia, kelembagaan, terus dari sisi pengembangan terkait dengan teknologi informasi gitu, itu termasuk dari salah satunya gitu ya. Jadi mungkin kalaupun misalkan tadi sudah sesuai dengan pedoman yang ada di renaksi tersebut, bisa jadi dikirimnya kali Bu, mungkin coba
konfirmasi gitu ya Bu, apakah memang dikirim ke Menpan gitu ya, melalui email di lapor@menpan.go.id atau ternyata mungkin dikirimnya ke Kemendagri dan belum diupdate ke kami gitu. Tapi biasanya memang kami dengan Kemendagri juga secara rutin biasanya memang ngupdate data gitu ya. Jadi ketika ada rencana aksi yang dikirimkan ke Kemendagri, maka biasanya akan diupdate ke kami gitu ya. Tapi siapa tahu mungkin yang dari Depok ini terlewat atau dari Tasik ini terlewat gitu ya. Tapi yang biasanya kami anggap sesuai dengan pedoman itu ya yang sesuai formatnya dengan yang ada di pedoman sesuai dengan Permenpan 46 tahun 2020 gitu Bu. Jadi kalau misalkan karena ada beberapa daerah yang ternyata memang membuat drainasinya hanya per tahun gitu ya. Tapi kalau yang tadi Ibu sampaikan kan 2023 2025 harusnya sesuai dengan pedoman gitu ya. Mungkin nanti tinggal diberikan update ke kami Bu supaya nanti kami ketika nanti penyampaian surat dagrinya juga bisa terupdate gitu ya. Dan mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang di kabupaten kota yang lain juga ketika ada data yang tadi tidak sesuai gitu ya, mungkin sudah pernah disampaikan ke provinsi gitu ya atau ke Dagri tapi kami belum terupdate gitu ya, mungkin nanti bisa disampaikan juga terkait dengan reaksi itu bisa di email juga ke lapor@menpan.go.id gitu ya. Tapi nanti kami biasanya akan selalu koordinasi dengan provinsi dan dengan Kemendagri terkait dengan data tersebut gitu Bapak sekalian. Nah terus yang terkait dengan pengaduan yang baik gitu ya. Jadi memang untuk meningkatkan jumlah aduan Pak, jadi harusnya memang tadi sih tidak hanya tergantung ke satu kanal gitu ya, dalam hal ini ke SPPATN lapor gitu. Jadi harapannya ya kanal-kanal manual ini juga masih tetap atau kanal-kanal konvensional ini juga masih tetap dibuka gitu ya. Siapa tahu mungkin ada laporan yang melalui surat gitu ya, melalui tatap muka, ini juga harapannya tetap bisa diinputkan ke dalam satu sistem gitu ya supaya nantinya seluruhnya bisa terdokumentasi gitu. Jadi kalaupun misalkan nanti ternyata masih belum juga gitu ya, karena sebenarnya kalau secara nasional ini kami seminggu yang lalu itu sempat diundang oleh Bappenas dan Kementerian LHK Bu. Jadi mendiskusikan terkait dengan rancangan teknokratik lingkungan hidup tahun 2025-2029 gitu ya. Dan di dalamnya kan tentunya ada terkait dengan kehutanan tersebut gitu ya. Jadi terkait dengan pengelolaan pengaduannya juga sudah direkomendasikan untuk diadresnya melalui SM4N lapor gitu ya. Nah mungkin nanti tinggal dari sisi implementasinya saja nih supaya nantinya juga tadi mungkin masyarakat belum tahu kanalnya gitu ya, atau mungkin ya tadi ada beberapa masyarakat yang ternyata masih ketika mau mengadu itu masih takut misalkan gitu ya, atau misalkan ketika mau mengadu masih merasa bahwa effortnya masih terlalu besar dan sebagainya gitu ya. Nah ini yang mungkin yang nanti harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, bisa mensosialisasikan terkait dengan cara mengadu yang baik dan benar gitu ya. Kalau di lapor sendiri sebenarnya di halaman pertamanya itu sudah ada tuh ketika mau melapor itu apa saja sih yang harus dilakukan gitu ya, termasuk terkait dengan unsur 5W1H ini juga perlu diperhatikan gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan ke masyarakat bahwa masyarakat ini punya hak untuk bisa menyampaikan aduan ke instansi penyelenggara pelayanan publik, tapi masyarakat juga punya kewajiban supaya aduannya itu cepat ditindaklanjuti. Mohon untuk nantinya seluruh data yang dipersyaratkan itu bisa dilengkapi gitu. Jadi tujuannya untuk apa sebenarnya ya tadi bukannya kita ingin mempersulit gitu ya terkait dengan aduan yang akan disampaikan, tapi kita ingin nantinya data yang masuk itu nanti bisa segera untuk bisa menindaklanjuti aduan yang masuk ke instansi penyelenggara pelayanan publiknya Bapak sekalian. Kalau datanya kurang kan seringkali kan kita akan terjebak untuk mengkonfirmasi datanya gitu ya. Misalkan ketika ada jalan berlubang, misalkan hanya menyampaikan aduannya jalan berlubang di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung misalkan, Soekarno-Hatta bypass itu kan sangat panjang tuh. Nanti mungkin titiknya di mana, koordinatnya di mana, atau lokasi persisnya di mana, ketika ada foto dan sebagainya kan, mungkin dinas terkait akan lebih mudah gitu ya. Nah ini kita perlu sampaikan ini juga ke masyarakat gitu ya. Jadi ketika mengadu ya tentunya diharapkan nanti memang menyampaikan data evidence itu memang sesuai dengan yang dipersyaratkan gitu ya. Tujuannya tadi supaya mempercepat dari sisi tindak lanjut penyelesaian, bukan ingin
ya istilahnya memperlama, mengada-ngada dan sebagainya gitu. Nah yang kedua tentunya tadi Bapak sekalian, kita ingin nantinya karena kan pengelolaan pengaduan ini sebenarnya nempelnya di layanan ya Bapak sekalian. Istilahnya setiap penyelenggaraan layanan yang diselenggarakan oleh instansinya Bapak Ibu sekalian itu pasti ada unsur pengaduannya itu di sana gitu ya. Potensi pengaduannya pasti akan muncul gitu ya. Nah kami mengharapkan nantinya ketika Bapak Ibu sekalian mensosialisasikan layanannya gitu ya. Misalkan Bapak Ibu sekalian punya program ke desa gitu ya, atau punya program langsung ke masyarakat, sekalian mensosialisasikan layanannya, mohon mungkin juga nanti mensosialisasikan kanal aduannya gitu ya, bahwa ketika ada layanan ini misalkan terkait dengan dana desa misalkan, dana desa itu kan layanannya misalkan ada pemanfaatan dana desa gitu. Nah mungkin ini dari dinas apa Bu biasanya terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa gitu ya. Nah ketika mensosialisasikan ke masyarakat ya disosialisasikan juga terkait dengan ketika ada potensi terjadi penyalahgunaan dana desa, mungkin bisa juga disampaikan pengaduannya melalui kanal lapor gitu ya. Nah mungkin terkait misalkan terkait dengan rokok ilegal gitu ya, misalkan di rokok ilegal misalkan ketika kita mensosialisasikan bahwa ini terkait dengan rokok ilegal, misalkan ketika ada cukai yang tidak diperuntukkan untuk semestinya gitu ya. Ini nanti masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya melalui lapor gitu ya. Jadi kami mengharapkan tadi sih ketika Bapak Ibu sekalian mensosialisasikan layanan gitu ya, mensosialisasikan produk layanannya, kami mengharapkan itu juga dikaitkan juga dengan potensi aduan terhadap layanan itu, dan itu bisa disampaikan juga kanal melalui SP4N lapor. Mungkin itu Mas Edwin, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rosikin atas jawabannya. Karena waktu masih ada sekitar 13 menit, mungkin dibuka sesi kedua ya. Baik, untuk dua orang penanya, silahkan Bapak yang sebelah kiri dan Bapak yang di tengah. Bentar ya Pak ya, yang sebelah kiri dulu. Izin berdiri lagi. Saya Ramdan dari Diskominfo Santi Kabupaten Bekasi. Yang pertama untuk Pak Rosikin terkait renaksi Pak. Waktu beberapa waktu lalu yang di forum perangkat daerah yang di Majalengka ya Bu Kadis izin pernah ditanyakan juga terkait renaksi yang belum mengumpulkan, termasuk Kabupaten Bekasi juga memang belum. Tapi waktu itu informasinya katanya kan untuk roadmap span lapor itu yang 2019 sampai 2024 kan memang sudah, artinya sudah selesai dan akan disusun lagi untuk roadmap di tahun berikutnya gitu, maksudnya dari 2025 sampai 2030 mungkin. Nah untuk penyusunan renaksinya itu katanya menunggu roadmap yang baru gitu. Apakah yang belum menyusun renaksi itu kita arahannya atau instruksinya menunggu renaksi atau roadmap yang baru, atau kita susun yang sesuai roadmap yang sebelumnya gitu Pak? Karena tadi Bekasi juga mau nyusun, kita instruksinya menunggu itu dulu, informasinya seperti itu. Jadinya kita memang belum nyusun kembali belum nyusun lagi yang renaksinya. Yang kedua izin untuk Bu Kadis, mungkin usul saran Bu tadi kalau terkait untuk penilaian performa pengelolaan span lapor, kalaupun memang nanti ada istilahnya monet dan awardingnya, barangkali bisa diklasifikasikan untuk daerah-daerah yang menerima laporan terbanyak dengan yang daerah-daerah yang laporannya hanya beberapa lah gitu ya. Kalau kayak Bekasi, mungkin Kota Bandung dan sebagainya di atas 500 itu mungkin nanti ada klasifikasinya sendiri gitu, sehingga penilaian itu tidak disamaratakan atau tidak digabungkan, karena artinya effort dari para admin di perangkat daerah kan juga dalam menindaklanjutinya ini juga cukup besar ya dengan laporan yang banyak ini. Istilahnya jangan sampai nanti karena disamakan dengan yang mungkin daerah yang hanya menerima laporan mungkin ada yang di bawah 100 gitu. Jadi ya kalau ada kita satu atau dua yang belum ditindaklanjuti kan juga akan berpengaruh gitu ya Bu. Barangkali itu mungkin jadi supaya bisa meningkatkan semangat dan motivasi untuk daerah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama untuk Pak Rosikin ya, terkait renaksi, apakah yang 2024 khususnya ya Pak ya? Iya.
Nah, apakah menyesuaikan roadmap yang sudah ada atau nunggu roadmap 2025-2029 begitu Pak? 2024-2029 begitu? Atau berapa nih Pak? Nah, nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Rosikin. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya ke Bu Kadis ya, terkait usulan nanti proses monefnya ada klasifikasi begitu, laporan yang banyak dan laporan yang belum banyak begitu. Mungkin sebelum dijawab ke pertanyaan kedua terlebih dahulu ya. Mohon izin Pak Rosikin, Ibu Kadis, Bu Fida. Perkenalkan saya Ali dari Diskominfo Kota Bandung, Ibu. Yang saya ingin tanyakan di sini yang cukup menarik adalah tentang media sosial ya Bu. Karena tadi sempat disampaikan oleh Pak Rosikin tentang Permendagri 8 2023, selain tentang kelembagaan yang cukup merubah ya kelembagaan di kami Kabupaten Kota, juga disebutkan tentang adanya pengaduan dari medsos yang harus ditindaklanjuti. Nah, sampai sekarang kan memang belum ada juklak-juknisnya seperti apa penanganan, karena secara teknis di aplikasi Span Lapor juga belum ada ya Pak penanganan pengaduan melalui medsos. Yang kemudian yang di medsos ini kami juga mendapatkan arahan dari Kepala Perwakilan Ombudsman, Ibu izin, bahwa pengaduan melalui medsos itu nggak perlu ditanggapi lah katanya, karena itu hanya sekedar opini, karena kita tidak tahu siapa yang di belakangnya, tidak ada SOP monitoringnya, ini berapa lama harus ditangani, apakah pengadunya kemudian melihat jawabannya, lalu kan di situ bisa dilihat umum gitu ya, jadi orang lain bisa ikut campur lagi di situ, seperti itu akan rumit gitu Bu untuk pengaduan melalui medsos. Nah, ini seperti apa arahannya Bu melalui pengaduan melalui medsos? Mungkin itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan renaksi, Bu Fida tadi disampaikan bahwa adanya peningkatan jumlah pengguna dan laporan masuk. Nah, kalau kami lihat di SP4N lapor ini, kedua faktor ini uncontrollable ya Bu. Jadi kita tidak bisa, walaupun kita sudah sosialisasi, kami di Kota Bandung sendiri kami sosialisasi ke puskesmas dan sekolah Ibu untuk penggunaan SP, perluasan penggunaan SP4N lapor. Namun dari sisi jumlah laporan ini kan tidak bisa dikontrol. Apakah jumlah laporan sedikit artinya penyelenggaraan pelayanan publik sudah baik? Kan belum tentu juga seperti itu. Apakah jumlah laporan banyak artinya penyelenggaraan pelayanan publik itu tidak kurang bagus? Juga tidak seperti itu. Itu kan tergantung dari persepsi mana kita melihatnya. Seperti. Jadi kami mohon arahan kira-kira untuk renaksi kami yang baru ke depan, faktor apa yang harus dimasukkan ke dalam renaksi. Kalau kami ada renaksi dari tahun 2021 sampai 2024, jadi berakhir di tahun ini, jadi kami harus membuat renaksi baru. Yang kami masukkan adalah rata-rata tindak lanjut Pak, jadi rata-rata tindak lanjut dan kualitas pengaduannya. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaannya pertama terkait juklak juknis ya, pengelolaan pengaduan melalui sosial media begitu ya. Kemudian yang kedua adalah terkait renaksi. Mungkin Pak Ros dulu ya Pak ya, karena ada dua pertanyaan terkait renaksi Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih Kang Ali ya dari Kota Bandung dan Kang Ramdan dari Kabupaten Bekasi. Ya, jadi terkait dengan renaksi ini memang seharusnya memang tidak harus menunggu roadmap yang baru gitu ya. Karena kan tentunya kan renaksi itu apa yang mau kita lakukan gitu ya. Maksudnya kan ini kan turunan dari roadmap itu kan peta jalan gitu. Jadi rencana aksi itu kan apa yang akan kita lakukan ya di misalkan tahun 2024 sampai ke depan gitu ya. Nah, memang di kami sendiri di Permenpan 46 2020 untuk roadmap 2020-2024 memang di sana mengamanatkan untuk seluruh kementerian, lembaga dan Pemda menyusun renaksi sebagai bentuk supaya nantinya program kerjanya itu linear dengan roadmap gitu ya di masing-masing instansi. Jadi kalau di kami sendiri memang dibedanya ke dalam empat komponen gitu ya, di dalam dari sisi kebijakan kelembagaan, dari sisi sumber daya manusia, dari sisi koordinasi dan monef gitu ya, terus dari sisi partisipasi pemangku kepentingan dan pemanfaatan data gitu ya. Jadi ke dalam 5 hal tersebut gitu, dan di sana juga di pedomannya memang secara
jelas itu memang disampaikan terkait dengan assessment terlebih dahulu terkait dengan kelima hal tersebut gitu ya. Dari mana saja yang nilainya nanti bagus, biasanya nanti prioritasnya akan jauh lebih turun dibanding dengan yang nilainya kurang gitu ya. Jadi di sana memang di dalam pedoman penyusunan renaksi sebenarnya sudah dilakukan, di pedomannya sudah ada langkah-langkahnya gitu ya, seperti apa sih nanti akan dilakukan. Dan harapannya nantinya juga di tahun 2025-2029 ya kurang lebih ngacunya akan ke arah sana juga gitu ya, supaya nanti penguatannya bisa berkesinambungan dan berkelanjutan gitu kan. Jadi ya kalaupun misalkan ternyata belum disusun ya lebih baik telat gitu ya, walaupun ya sebenarnya sudah di akhir gitu ya, tapi mudah-mudahan kami juga segera menyusun roadmap-nya gitu ya, sebagai nantinya dasar sebagai untuk penyusunan renaksi untuk di periode selanjutnya gitu ya. Nah begitu juga tadi yang disampaikan oleh Kang Ali dari Kota Bandung gitu ya. Jadi terkait dengan tadi misalkan renaksi untuk indikatornya tindak lanjut penyelesaian ya. Ya jadi ini juga ya sebagai salah satu yang tadi sih ke dalam lima komponen tadi gitu ya. Jadi terkait dengan MONEP kan sebenarnya ada di dalam salah satunya di tindak lanjut penyelesaian gitu ya. Nah di dalam renaksi itu kan biasanya memang ada program, ada komponen, ada kegiatan gitu ya. Nah biasanya memang kan di pedomannya kan secara rinci sebenarnya sudah disebutkan gitu ya. Nanti programnya masuk ke yang mana gitu ya. Nanti dari sisi komponennya masuk ke yang mana, nanti kegiatannya juga apa saja gitu ya. Nah harapannya ini juga ketika sudah disusun, renaksi ini juga bukan hanya disusun, ditetapkan, terus sudah dijadikan berkas saja gitu ya. Harapannya ini juga perlu dilakukan MONEP secara berkala gitu Bapak sekalian. Jadi yang Bapak Ibu sekalian sudah disusun ini juga nantinya harus di MONEP gitu ya. Sudah sejauh mana sih renaksi yang sudah direncanakan ini, implementasinya sudah sejauh mana, nanti ketika memang ada hambatan kendala gitu ya, mungkin nanti bisa direview supaya nantinya ke depannya kan ketika misalkan ada target yang atau di renaksi yang belum tercapai itu mungkin apakah nanti akan dikalkulasikan di tahun berikutnya gitu, atau misalkan ada strategi lain gitu ya, nantinya akan merevisi renaksi tersebut, itu juga sangat dimungkinkan gitu. Jadi harapannya tadi sih Bapak sekalian, jadi bukan selesai di penetapan gitu ya, nantinya juga dilakukan monitoring secara berkala di dalam penyusunan di dalam renaksi ini gitu Bapak sekalian. Nah terus terkait dengan yang jadi jumlah juknis medsos ini kan memang kemarin Permendagri 8 gitu ya. Nanti kami coba untuk koordinasikan dengan teman-teman di Kemendagri gitu ya. Tapi harapannya sih memang terkait dengan medsos ini kan memang kalau di aplikasinya sendiri kita pernah waktu itu memang ketika zamannya masih Twitter ya, belum X, itu kan memang sudah pernah ada fasilitas ketika hashtag tertentu nanti tinggal diklik laporannya langsung masuk ke form manual gitu ya. Nah kami sendiri kemarin memang sudah rapat dengan Kominfo, dengan KSP, dengan Ombudsman, dengan Dagri itu menyepakati tiga jenis yang tadi Bu, 3 jenis integrasi gitu Bu. Jadi yang pertama itu terkait dengan konsolidasi data gitu ya. Konsolidasi data itu nantinya ketika memang aplikasinya sudah dinyatakan sejenis, nantinya memang aplikasinya tidak akan digunakan lagi dan nantinya datanya harus seluruhnya di store ke aplikasi lapor gitu ya. Yang kedua itu terkait dengan interfacing gitu ya. Jadi pintu masuknya ya bisa dari manapun gitu ya, tapi dapurnya nanti tetap menggunakan SPPTN lapor. Mungkin yang nanti Sapa Warga jenisnya kurang lebih akan ke sana gitu Bu, arahnya terkait dengan interfacing. Terus yang ketiga itu kemarin disepakati terkait dengan omnichannel gitu ya. Jadi omnichannel ini kan ada beberapa pemerintah daerah yang ternyata dia memang selama ini sudah memfasilitasi untuk menghimpun beberapa aduan selain dari aplikasi pengaduannya mereka gitu ya. Misalkan dari medsos gitu ya. Omnichannel itu kan biasanya masuknya dari medsos, dari Instagram, Twitter dan sebagainya gitu ya. Nah biasanya dia nanti akan masuk di dalam satu aplikasinya gitu ya. Nah supaya tidak 2 kali dimasukkan secara manual ke lapor, nanti itu bisa difasilitasi secara API gitu. Nah itu kemarin kesepakatan kita itu ketiga jenis integrasi lah istilahnya, kalau misalkan integrasi, walaupun Kominfo seringkali ketika istilahnya integrasi agak-agak resisten ya, resisten dia. Tapi ya itu memang faktanya gitu ya, bahwa tetap ada
yang menginginkan fasilitas itu gitu ya, dan kami memang tadi bersepakat untuk ketiga jenis tadi gitu Bang. Jadi mungkin kalaupun misalkan tadi dalam hal ini yang di medsos gitu ya, bisa jadi mungkin kalaupun misalkan ada beberapa kabupaten kota yang sudah punya omni channel misalkan gitu ya, itu nanti skemanya akan dengan integrasi ya keterhubungan dengan lapornya akan seperti itu gitu ya. Tapi kalaupun misalkan tidak ada ya tidak usah hanya diada-adakan gitu ya. Mudah-mudahan nanti kami juga secara teknologi ya kami sih mendorong supaya nantinya tadi dari media sosial ini bisa secara otomatis masuk ke lapor gitu, tidak 2 kali kerja gitu ya, seperti yang kemarin di Twitter tadi gitu ya. Nah ini sedang kami coba untuk di pengembangan gitu ya. Karena kami sendiri sebenarnya di pengembangan itu sudah pernah bikin sosial media handler, tapi memang ya prosesnya lumayan. Jadi kemarin itu sempat ada dari kanal lain kayak Line gitu ya, Telegram, Yahoo Messenger gitu ya. Walaupun memang ya kanalnya kurang populer ya dibanding dengan WhatsApp gitu ya. Nah kalau WhatsApp memang kendalanya ya karena berbayar gitu ya. Jadi teman-teman Kominfo harus berkoordinasi dengan WhatsApp-nya gitu Bapak sekalian. Mungkin kurang lebih itu sih yang dapat diupdate. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Bu Kadis ada yang mau disampaikan terkait tadi Bu, apa saja yang perlu dimuat di renaksi mungkin itu, kemudian bisa juga menyampaikan terkait pengenangan pengaduan di sosial media begitu. Ya, terima kasih. Kalau renaksi kan sudah dijawab sama Pak Rosikin ya. Ini yang untuk awarding saya kira masukan yang sangat baik Pak, terima kasih ya. Jadi memang harus diklasifikasikan mana yang banyak memang ya dan mana yang sedikit. Contohnya Kota Bandung nih, di Sapa Warga itu kebanyakan Kota Bandung ya yang melapor. Juaranya Kota Bandung. Tapi kalau Kuningan malah nggak ada. Jadi nanti itu masukan yang sangat baik, terima kasih. Kemudian yang melalui medsos ya memang nggak bisa begitu saja, harus diverifikasi dulu sama prosesnya. Kalau misalnya tidak jelas, ya tidak perlu kita tindak lanjuti. Tapi kalau memang itu jelas dan memang harus ya datanya, fotonya gitu ya ada misalnya, ya tetap kami tanggapi gitu, kami tindak lanjuti. Jadi memang harus dilakukan verifikasi dulu, nggak bisa begitu saja ditangani gitu ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Dari Ibu Fida ada yang mau disampaikan terkait penanganan pengaduan di sosial media mungkin? Tadi katanya tidak perlu ditindaklanjuti. Nah itu gimana komentarnya Bu? Iya. Kalau dari warga, kacamata warga sih sebenarnya kita memang perlu menyediakan kanal yang memang disukai gitu ya, disukai digunakan oleh warga. Nah memang menjadi ada PR teknis ya Pak, bagaimana kemudian keaduan melalui medsos itu pasti ada keterbatasan dari sisi informasi yang diberikan gitu, kemudian juga belum tentu juga ada foto gitu ya atau hal-hal lain. Nah itu memang PR-nya adalah edukasi sih ke masyarakat, mana aduan yang dianggap lengkap, itu mana yang tidak. Tadi saya mendengar Pak Rosikin bilang bahwa itu juga Pak ya, kata-kata lengkap itu juga ya Pak ya, itu karena akan sangat membantu proses follow up-nya gitu. Jadi saran saya sih nanti kalau melakukan sosialisasi sekalian juga disampaikan bahwa tidak hanya mereka diminta untuk melapor, tapi tata cara pelaporan yang lengkap dan bisa diproses cepat itu sesuai dengan SOP gitu, itu yang seperti apa gitu. Itu juga yang bisa dilakukan. Nah, satu lagi mungkin ya tips untuk sosialisasi tadi sudah bagus tadi disampaikan ada sosialisasi melalui puskesmas, sekolah gitu ya. Tapi kan itu biasanya langsung menyasar ke individu ya Pak. Nah, bagaimana kalau misalnya coba yang disosialisasikan itu adalah kelompok-kelompok masyarakat. Karena kelompok masyarakat itu, jadi gini, banyak riset yang menunjukkan kalau bicara soal reputasi, kepercayaan gitu ya, maka orang yang dipercaya oleh orang-orang itu pada umumnya adalah, kalau di studi itu disebutnya people like me gitu, jadi orang-orang seperti saya gitu. Jadi kepercayaan mereka terhadap instansi, baik itu pemerintah, media, LSM, atau perusahaan, itu di bawah daripada kepercayaan terhadap orang seperti saya. Jadi kayak misalnya saya
profil saya adalah ibu dari anak-anak yang sudah remaja, dewasa, maka yang saya percaya adalah orang-orang yang seperti saya juga gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita bisa memperluas, sosialisasi ini tidak menjadi beban hanya teman-teman pengelola, tapi bagaimana beban itu dalam tanda kutip dibagi gitu dengan kelompok-kelompok masyarakat agar mereka juga ikutan mensosialisasikan kepada warganya gitu. Itu sih Pak yang saran saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para narasumber. Saya rasa sesi diskusi dicukupkan karena waktu juga sudah, kalau di sana sudah jam 12, kalau di sini masih ada 10 menit dan 10 menit selanjutnya tadi saya disiki oleh panitia ada penyerahan penghargaan katanya Pak Ros untuk kabupaten kota terbaik. Jadi kita mendahului Bu, mendahului penyerahan penghargaan ini. Mbak Novita, gimana yang penyerahan penghargaan? Ya. Jadi ada 2 kabupaten dan kota ya, kabupaten dan kota yang akan kita berikan penghargaan. Mana saja? Oh mungkin nanti ini saja ya dipandu oleh MC-nya ya terkait pemberian penghargaan. Sekali lagi saya rasa dicukupkan dan minta tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita. Saya selaku moderator mengaturkan permohonan maaf apabila ada salah-salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Saya akhiri, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh tepuk tangan Bapak dan juga Ibu yang meriah tentunya untuk sesi panel diskusi hari ini. Dan langsung saja ini untuk 2 terbaik ya yang akan mendapatkan penghargaan. Ini selamat untuk pemerintah Kota Bandung. Tepuk tangan boleh. Dan satu lagi, oke, sebentar sudah didiskusikan. Coba, oke, masih di cek, baik, satu lagi mungkin dari pemerintah Kota Bandung boleh maju. Baik, perwakilannya. Silakan. Baik, dan satu lagi Mbak. Oke, baik, masih didiskusikan Bapak dan juga Ibu. Harap bersabar ya, nanti akan menyerahkan hadiah tentunya Bu Kadis, Pak Imanudin dan juga Pak Rosikin. Silakan. Pak Rosikin masih menimbang-nimbang nih, masih melihat nih kira-kira yang mana nih ya untuk terbaik kedua. Oke, dan berikutnya adalah pemerintah Kota Bogor. Oke, baik, tepuk tangan Bapak dan juga Ibu, silakan untuk dapat langsung ke depan. Nah, ini dia, kami silakan Bu Kadis, Pak Imanudin dan juga silakan untuk dapat menyerahkan penghargaan. Ya, boleh. Baik, ini dia. Oke, selamat sekali lagi untuk pemerintah Kota Bogor dan juga pemerintah Kota Bandung. Satu lagi nih dia. Oke, semua ini menjadi acuan juga ya untuk Bapak Ibu ya yang lainnya. Wow, luar biasa. Baik, saya berfoto bersama. Mohon izin, boleh merapat. Nah, baik. Silakan boleh agak bergeser. Cukup, baik, silahkan kita berikan momen hari ini dalam hitungan 1, 2, 3. Baik. Baik, tepuk tangan Bapak dan juga Ibu tentunya selamat pagi, terima kasih Ibu Ika Mardia dan juga Bapak Imanudin. Kami silakan dapat kembali ke tempat, selamat lagi untuk pemenang. Baik Bapak dan juga Ibu tentunya setelah ini untuk materinya dapat diakses
ada di layar berikut. Jadi untuk Bapak dan juga Ibu yang akan mendapatkan materinya, linknya nanti bisa diakses, nanti akan ditampilkan di layar. Dan juga hadirin yang kami hormati, tentunya tibalah kita di penghujung acara. Semoga membawa berkah dan juga manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan demikian seluruh rangkaian acara yang telah kita lewati hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan juga Ibu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sekaligus izinkan kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata saya Sizi mewakili seluruh tim yang bertugas mohon undur diri. Pantun terakhir Nisa Sabian, aura kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.